Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-halimil karimil sattar, huwal azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu memperoleh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah tabaraka wa taala, di mana nikmat Allah terus tercucur kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan duduk melaksanakan solat fardu isya secara berjamaah, dan nanti insyaallah dilanjutkan dengan solat tarawih dan witir. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita dan Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, judul kita pada kesempatan malam hari ini, MDI Kota Pekanbaru telah mengamanahkan sebuah judul, yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua. Ini terus setiap khatib kita pernah dengar, setiap ceramah kita pernah dengar. Namun hal ini kita mengingat kembali, mengulang-ulang kaji dengan bertujuan supaya kita tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah yang telah melahirkan dan mendidik, membimbing, memberikan tanggung jawab sandang, makan, pangan, dan kehidupan dan kebutuhan kita. Di mana kalau tidak ada orang tua, kita bisa jadi tidak akan ada, betul? Maka oleh karena itu adanya orang tua sehingga kita ada. Maka dalam hal ini kita tidak boleh menganggap sepele terhadap orang tua itu. Kalau tidak ada ayah dan ibu kita, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak akan ada. Betul? Itu perantaraan mengapa letak orang tua itu dalam Rasulullah, hadis Rasulullah disebutkan ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah letaknya kepada ridha kedua orang tua, begitu juga dengan murka Allah letaknya kepada murka kedua orang tua. Dalam hal inilah maka Allah letakkan orang tua itu posisinya tinggi. Setelah orang tua baru Allah. Coba betapa tingginya posisi orang tua diletakkan oleh Allah menurut syariat dan perintah di dalam agama Islam. Tetapi perlu kita ketahui di dalam hal ini, surah Luqman menyebutkan sebagaimana dibacakan tadi, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Hendaknya kalian tidak patuh kepada orang tua kalian apabila orang tua kalian menyuruh kepada kesyirikan sementara kalian tidak ada ilmu di dalamnya. Tetapi di dalam ayat selanjutnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah kalian berbuat baik di dunia ini kepada orang tua kalian. Di samping ada koridor yang perlu dipatuhi dan ada juga koridor terhadap orang tua itu yang tidak dipatuhi, tetapi dia tetap berbuat ma'ruf kepada orang tua. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ternyata memang orang tua tidak mutlak seutuhnya ketika ia menyuruh dan memerintah kepada kita, tapi ada batasnya. Yang pertama adalah ketika ia menyuruh kesyirikan, kita perlu menolaknya. Yang kedua, ketika dia menyuruh kepada maksiat kepada Allah, perlu kita menolaknya. Tapi dalam hal ini yang perlu kita pahami, tetaplah kita berbuat baik kepada orang tua. Selain daripada perbuatan yang tidak baik itu, kalau perintah orang tua menyuruh kita, mengarahkan kita, menasihati kita, kalau dia selagi baik, hati-hati Bapak Ibu kalau ibu menolak arahan, bimbingan, nasihat dari kedua orang tua. Kalau sampai Bapak Ibu tidak patuh kepada hal yang baik, maka Bapak Ibu bisa jatuh kepada anak yang durhaka. Anak yang durhaka itu ketika orang tua benci kepada anaknya sehingga timbul dalam hatinya berdoa, ya Allah, anak saya ini tak mau dibimbing, dojal, mada. Anak setiap hari kerjanya lalu lelang, jalan sana jalan sini, minum minuman, mabuk-mabukan, ekstasi, ganja, narkoba. Tak sholat sana sini, tak bisa diarahkan. Lalu orang tua mengarahkan kepada yang baik, orang tua membimbing kepada yang baik. Anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, maka anak ini anak durhaka. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, jika anak ini patuh kepada orang tua, dia berbuat baik kepada orang tua, sehingga orang tua itu ridho, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, sehingga Allah akan ridho kepada kita selaku anak dikarenakan orang tua kita juga ridho kepada kita. Jadi kalau mau surga itu, mau ridho Allah itu, pertama gapai dulu ridho orang tua. Baik ibadah kita soleh, semuanya soleh, ibadah hajinya, sedekahnya, 5 waktunya, amal soleh yang lainnya, durhaka kepada orang tua, tidak akan dapat surga Allah. Buktinya Melin Kundang. Pernah dengar cerita Melin Kundang? Dikutuk oleh ibunya, jadi batu, durhaka kepada orang tuanya, tak mengakui ibunya. Ini contoh daripada kalau anak sebaik apapun, tapi ketika dia tak mendapatkan ridho, bahkan durhaka kepada orang tua, jangan harap mau masuk surga. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara kita berbuat baik kepada orang tua, yang pertama kita berkata lembut kepada orang tua, rendah di depan orang tua. Jangan kita meninggi, suara kita lebih tinggi daripada orang tua kita. Walaupun kita sudah doktor, sarjana, profesor, di depan orang tua kita mesti kita tunduk, mesti kita lemah lembut, mesti kita merendahkan diri di depan orang tua. Betul? Setinggi apapun derajat kita, karena di depan orang tua kita, kita itu masih anak-anak, walaupun sudah tinggi jabatan kita. Ini sikap anak, rendah, lemah lembut, patuh kepada orang tua. Kemudian apalagi senantiasa kita berikan bantuan makan, sandang pangan. Ini orang tua kita, itu harus kita bantu. Ini enggak udah kaya, rumah besar, mobil mewah, orang tua pakai baju itu aja, enggak pernah dibeliin baju, enggak diperhatiin, dibiarin saja, mau makan mau tidak. Padahal dalam hadis disebutkan, ada satu ketika sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya ngambil harta saya ya Rasulullah. Datang kata Rasulullah, orang tuamu ngambil hartamu? Iya ya Rasulullah.
ketahuilah engkau, harta engkau itu milik orang tuamu. Jadi kita nih, harta kita nih itu milik orang tua. Jadi jangan pernah menganggap diambil oleh orang tua, bahkan justru kita harus memberi kepada orang tua kita. Ini ketika kita berhadapan dengan orang tua, mesti kita harus patuhi orang tua. Jangan kita membangkang ataupun meninggi ataupun berkata kasar kepada orang tua. Apalagi berkata dengan ketika dia sudah tua, usia lanjut, lalu kita ngomong, nggak mau. Jangan berkata faqulahuma uff. Kau berkata dengan atau hus atau membentak. Maka ketika terjadi perkataan itu muncul dari mulut kita, haram hukumnya bagi seorang anak mengatakan di depan orang tua yang sudah tua, sudah uzur, yang sudah mulai beranjak tua. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Beda pemikirannya, itu sudah berubah. Ketika diangkat usia semakin tua, itu pemikiran semakin menjadi kanak-kanak. Maka sensitifnya akan tinggi. Ketika orang tua berkata kita kepadanya dengan kata-kata kasar, kemudian berkata itu respect dalam hati orang tua itu berbeda ketika ia masih muda begini. Tapi kalau sudah tua, batinnya akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Mengapa Allah larang kita mengatakan di hadapan orang tua kita, orang tua yang sudah uzur ataupun yang sudah lanjut usia? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, doakan ampunan, istighfar kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya. Kalau untuk sendiri, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah dia ketika ia bagaimana menyayangiku di waktu kecil. Maka doakan kepada Allah agar orang tua kita itu diampuni dosa-dosanya ketika dia masih muda, bahkan sampai meninggal dunia. Jadi tidak hanya kita menunggu dia mati baru doakan. Masih hidup saja udah kita doakan, apalagi sudah mati, sudah meninggal orang tua kita. Itu yang pertama, doakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Yang kedua, yaitu kita sampaikan wasiat ataupun nazar daripada orang tua kita. Kalau ada wasiatnya yang tidak bertentangan dengan syariat, tunaikan. Kalau ada nazarnya yang belum terpenuhi, tunaikan. Itu kewajiban selaku anak, selagi nazar dan wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, boleh anak tidak mengikuti ataupun tidak menjalankan wasiatnya. Ini perlu kita garis bawahi. Dia berwasiat ini harta separuh untuk diwakafkan, diinfakkan, separuh untuk anak-anaknya. Sementara yang dibolehkan dalam Islam hanya sepertiga dari hartanya boleh diwasiatkan, dihibahkan, diwakafkan dan disedekahkan. Sementara yang lainnya untuk ahli waris. Tapi orang tua enggak berilmu, dia enggak tahu, saking asiknya beribadah, separuh hartanya diwasiatkan untuk diinfakkan jalan Allah. Ternyata wasiat ini bertentangan dengan syariat. Mestinya hanya sepertiga harta yang boleh diwasiatkan, diinfakkan dan disedekahkan, diwakafkan dan lain sebagainya. Maka yang lainnya baru untuk ahli waris. Jadi ada tertentu ketika dia bertentangan dengan syariat, diluruskan. Tapi ketika dia benar sesuai dengan syariat, tunaikan wasiatnya dan nazar dan keinginannya. Ini perlu kita pahami. Kemudian selanjutnya, yaitu ketika dia sudah meninggal dunia, sambungkan hubungan silaturahim kepada teman dekatnya. Kalau ada punya teman saudara dekat, kerabat karibnya, maka kita hubungkan silaturahim dengannya. Kenapa? Karena dia dulu disenangi oleh orang tua kita, berakrab, berteman, berhubungan, bertetangga, kawan karib. Maka salah satunya kita untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, maka kita harus dekatkan, hubungkan silaturahim dengan orang yang dekat dengan orang tua kita.
Jangan dijauh-jauhkan. Ini syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yaitu apabila orang tua kita, ya, orang tua kita itu memiliki hutang piutang, baik itu hutang materi, baik pun itu hutang berkaitan dengan ibadah. Kalau materi, hutang bagian berkaitan dengan harta, uang dan lain sebagainya. Kalau berkaitan hutang dengan ibadah, contohnya ada puasa Ramadan, ada yang tidak puasa, dia pun tidak bayar fidyah, akhirnya dia berhutang dengan Allah, punya hutang puasa, maka orang tua itu jatuh perintahnya itu kepada ahli waris. Bayarkan puasanya bergantian ataupun dibagi dengan ahli warisnya. Ada sebulan dia tak puasa, sakit lama tahunan, ketika itu tidak juga bayar fidyah, maka puasanya itu wajib dibayar oleh ahli warisnya. Bagi 10 hari berarti 30 hari, berarti saya 10 hari, nanti 10 hari, anak yang 10 hari, bayar puasa. Bagaimana caranya supaya dibayar hutangnya berkaitan dengan ibadah? Kalau berkaitan dengan fidyah, barangkali fidyahnya dia belum sempat dia bayar fidyah, dan dia sudah uzur, akhirnya sampai meninggal, dia tidak puasa, anaknya wajib membayarkan fidyah untuk orang tuanya. Ada sekitar 20 hari, 25 hari, maka bayarkan fidyah oleh anaknya, ahli waris. Karena orang tua kita tidak puasa, dia sudah tua sakit, ya kan, puasa tidak sanggup, akhirnya sampai meninggal dunia, maka si anak bayarkan fidyah untuk orang tuanya. Bagaimana cara bayar fidyahnya? Cara bayar fidyah itu gampang. Memberi makan to'amu miskin, satu hari satu orang miskin. Sekali makan itu umpamanya 15.000. Mari kalau 3 hari, kalau 3 kali, satu hari 3 kali makan, maka terhitunglah 45.000 satu hari bayar fidyahnya. Satu hari 45.000 kalikan 20 hari orang tua kita tidak puasa, maka bayarlah kepada fakir miskin, bagikan kepada fakir miskin, ataupun kepada badan amil yang sengaja mempersiapkan ataupun mengalokasikan dana daripada duit yang telah dibayar fidyahkan itu, dibagi kepada fakir miskin. Nggak susah-susah. Jadi 45.000 itu satu hari, standar yang sudah disepakati oleh ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia. Jadi 45.000 Pak bayar fidyahnya satu hari. Bukan 20.000 sekali makan saja, bukan. Tapi 3 kali makan satu hari, 45.000 rupiah. Bayarkan hutangnya kepada Allah, yaitu dengan bayar fidyah. Kemudian yang keempat, anak bersedekah untuk orang tua. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam satu ketika sahabat Rasulullah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Andai kata dia hidup, dia akan bersedekah ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Saya ingin sedekah untuknya ya Allah, ya Rasulullah. Apakah sampai? Sampai, lakukanlah sedekah." Hadis riwayat Bukhari. Jadi sedekah untuk orang tua. Dalam hadis yang satu lagi, ini termasuk hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu ketika, "Ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dunia dan saya tidak dapat duduk di sampingnya ya Rasulullah. Dan saya ingin berwakaf, bersedekah tanah ini ya Rasulullah. Apakah sampai kalau saya bersedekah?" "Sampai. Saksikanlah wahai Rasulullah, ini kebun yang siap panen, kebun kurma ini saya sedekahkan atas nama untuk orang tua saya." Langsung di hadapan Rasulullah. Kebun, nggak sayang-sayang dia bersedekah untuk orang tuanya. Kenapa? Orang kaya, kebunnya lebar, ya kan? Boleh wakafkan untuk orang tua, ataupun hibahkan, ataupun sedekahkan ini untuk orang tua saya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi kemudian ada lagi hadis yang lain. Dalam satu ketika, "Ya Rasulullah, orang tua saya belum berhaji. Bagaimana kalau saya menghajikan dia ya Rasulullah?"
lakukanlah haji, kata Rasulullah. Bayarlah haji untuk orang tuamu, tetapi hajikan dirimu sendiri dulu, baru engkau hajikan orang tuamu. Ini juga hadis riwayat Bukhari, disebut dengan badal haji. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini mari kita berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua ini Bapak Ibu perlu kita tolong juga, perlu kita sedekahkan juga, perlu kita doakan juga, tidak hanya orang lain. Dan dengan anak yang soleh inilah, sehingga anak yang dapat membanggakan, yang dapat menyenangkan orang tuanya walaupun sudah tiada di dunia ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah malam singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat diambil pelajaran ilmu, dan sehingga kita mampu untuk membahagiakan kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah tiada sebagai kebaktian kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Oh, untuk anak-anak saya berikan pertanyaan. Ya, yang mudah-mudah aja. Oh ya, 3 pertanyaan. Ya. Baik, untuk anak-anak nih, saya berikan pertanyaan, tolong dijawab kepada anak-anak. Yang pertama, pertanyaan pertama, sebutkan doa untuk kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua. 2 lagi ya. Habis itu langsung dia Pak. Siapa yang bisa? Iya. Siapa yang bisa silakan angkat tangan. Doa untuk kedua orang tua. Itu yang belakang. Siapa namanya? Ya, itu yang pertama, silakan. Langsung dibaca gitu. Ya, silakan. Apa doanya? Silakan dibaca. Allahumma firli wal hidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, bagus. Berikan hadiahnya untuk siapa namanya? Akila. Masya Allah, luar biasa Akila. Yang kedua yaitu sebutkan 3 yang bisa menolong orang tua kita ketika sudah meninggal dunia, amalan yang tidak terputus. Silakan. Ada 3 yang tidak terputus, sebutkan. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa? Pahala yang tidak putus untuk orang tua ada 3. Ya, silakan. Mendoakannya. Iya. Berarti anak yang soleh itu ya, anak yang soleh. Terus yang kedua, apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersedekah. Iya, sedekah jariah. Siapa namanya? Tiara. Tiara, subhanallah, dapat hadiah request ya. Yang ketiga, terakhir, yaitu amalan apa yang bisa menolong orang tua kita? Amalan apa? Amalan apa? Ada yang bisa? Ibadah yang bisa menolong orang tua kita. Yang disampaikan tadi ada di antaranya bersedekah untuk orang tua. Ada? Tadi saya sebutkan, 1 bersedekah untuk orang tua. Yang kedua apa? Berhaji untuk orang tua. Yang ketiga, ada lagi? Ya, silakan. 1 orang. Jadi amalan tuh ada yang bisa menolong orang tua, ya.
orang yang hidup ini tidak akan bisa tidak akan putus pahalanya, untuk anaknya tidak putus. Yang putus itu orang tua aja. Ya, atas nama siapa? Silakan. Amalan ibadah apa? Ya, sedekah. Berarti sedekah atas nama orang tua. Alhamdulillah. Siapa namanya? Naula. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, mungkin itu saja. Cukup ya. Ya, demikian.